kitab Yosua lagi hari ini udah baca pasal 12 ya. Pasal 3 bagian ya. Pasal 1 sampai 12 itu seberangilah dan rebutlah. Kemudian besok ya pasal 13 sampai 21 bagikanlah. Kemudian 22 sampai 24 beribadahlah. Dalam bahasa Indonesia mungkin 4 kata ini mungkin sedikit beda ya, tapi bahasa Ibrani itu ucapannya sangat mirip. Maka dibagi ya 3 seperti ini ya. Jadi hari ini pasal 6 sampai 12 ya. Kemarin pasal 1 ya, masuk ke tanah Kanaan, sebelum tanah Kanaan persiapannya jangan takut, harus pegang hukum Taurat. Kemudian dua pengintai ya diutus, tapi Lahab menyambut ya. Kemudian menyeberang Sungai Yordan, kemudian di Gilgal itu mereka membangun ya 12 batu di dalam Sungai Yordan dan di daratan. Jadi namanya Gilgal, menghapus aib Mesir ya, Mesir. Jadi Gilgal ini sebagai pusat agama ya, karena di Gilgal sekarang ada kemah suci, sehingga setiap pertempurannya selesai kembali ke Gilgal lagi, berangkat dari Gilgal. Jadi itu sementara ya, di Gilgal ini pusat ibadah. Kemudian di Gilgal mereka sunat untuk angkatan yang kedua semua, kemudian merayakan hari raya Paskah ya, yang ketiga. Kemudian mau berangkat ke Yeriko, baru bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Itu Yesus Kristus ya, Yesus Kristus yang berperang ya di depan bangsa Israel. Hari ini pasal 6 ya. Pasal 6 itu kota Yeriko. Kota Yeriko itu menurut ya ahli Alkitab itu temboknya tinggi. Temboknya itu dua bagian. Tembok di luar, di dalam. Itu di luar itu tembok. Di luar ini dasarnya 5 meter. Di atas itu 7 meter ya. 7 meter. Ini 12 meter. Tapi di dalam itu tembok yang kedua itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Kira-kira mungkin 20 meter ya tingginya. Jadi sulit ya merebutnya. Sulit merebutnya. Tetapi cara Tuhan itu, perintah Tuhannya itu Yohanes 6 ayat 13, maka berjalanlah juga ketujuh orang iman yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Jadi di paling depan itu bukan tentara ya, di paling depan itu ada yang membawa imamnya, imam yang membawa sangkakala. Jadi 7 imam, kemudian 7 sangkakala. Kemudian ya cerita sudah saudara-saudara tahu ya, 7 hari selama 6 hari ya mereka berkeliling 1 kali, kemudian pulang ke Gilgal lagi. Setiap hari bolak-balik dari Gilgal sampai ke Yeriko. Mengapa mereka meniup sangkakala? Mengapa meniup sangkakala? Ini hukumnya peperangan yang tertulis di dalam Ulangan pasal 20. Jadi kalau berperang dengan sebuah bangsa harus meniup sangkakala. Itu artinya menawarkan pendamaian dulu, pendamaian. Jadi itu artinya sesuai dengan perintah ya. Perintah di dalam Ulangannya pasal 20.
Jadi 6 hari kemudian 7 harian mereka pagi-pagi ketika fajar menyingsing mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Jadi hari yang ketujuh 7 kali ya mengelilingi kota Yeriko, tembok yang tinggi. Jadi itu 7 kali. Jadi semua 7 imam, 7 sangkakala, 7 hari 7 kali. Jadi itu angka sempurna ya. Ada maksud Tuhan itu artinya. Jadi itu sulit ya berkeliling, tapi harus diam, nggak boleh berbicara. Jadi caranya selalu sama. Jadi sulit ya orang taat perintah ini karena tidak masuk akal. Maka mungkin ya berkeliling mungkin 1 hari 2 hari kemudian mungkin dalam hati ya mengapa kita berbuat seperti ini seperti yang orang bodoh ya orang bodoh. Tapi ya bangsa Israel semua ya taat ya. Di dalam kehidupan kita juga kita sering merasa ya mengikuti Tuhan, menaati perintah Tuhan itu merasa mungkin terlambat, tidak cocok, sehingga mungkin 5 hari berkeliling, kemudian ya mencari solusi lain. Sulit ya berkeliling sampai ke itu 7 hari, 7 kali ini. Sulit ya, sulit. Jadi ya mungkin setiap orang ya berpikir ya cara masing-masing. Gimana mungkin cara yang lain ada enggak mungkin seperti itu. Jadi tapi bangsa Israel semua taat. Kemudian ke 7 hari ya mereka bersorak-sorak ya. Kemudian tembok runtuh. Kemudian Yosua 6 ayat 21 mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Sudah berbicara ya, itu numpas itu haram. Harus menghancurkan semuanya. Manusia dan hewan semua. Karena kota Yeriko itu seperti dalam peperangan bangsa Israel hasil pertama. Hasil pertama itu di dalam kitab Musa ya. Hasil pertama itu semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan ya. Dulu mungkin orang-orang yang mulai bekerja di kantor mungkin gaji yang pertama ya yang dia terima itu biasanya dibawa ke gereja, dipersembahkan. Itu sering dulu seperti itu ya. Jadi hasil yang pertama itu semua untuk Tuhan, seperti korban bakaran, tidak boleh ada sisanya. Ini arti tumpas ya, menumpas. Itu semua untuk Tuhan. Kemudian ayat 21 ya. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarnya nyawa anak yang bungsu ini, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi kalau kota Yeriko ini kalau dibangun kembali suatu hari nanti, ya yang tukang bangunan itu anaknya akan dibunuh. Jadi mengapa ada seperti ini ya? Terkutuklah. Karena kota Yeriko itu di sini ada arti untuk orang Israel jangan melupakan kemenangan Allah. Jadi harus dibiarin biar menjadi pelajaran bagi bangsa Israel dan juga untuk musuh Israel. Ini contoh Allah yang Maha Kuasa. Jadi musuh bangsa Israel melihat kota Yeriko yang dihancurkan itu, mereka takut akan Tuhan. Jadi itu ya peringatannya semacam. Tetapi nanti 1 Raja 16 ayat 34 ya, pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Hiel ini tukang bangunan itu membangun. Sehingga ya dua anaknya mati. Jadi pada zaman raja-raja ya itu artinya mereka lupa kemenangan Allah. Jadi ini terjadi. Jadi ini kota Yeriko sampai sekarang ya, kota Yeriko ini disebut kota pohon kurma di dalam Alkitab ya,
Jadi pohon kurma banyak di sini. Kalau ada pohon kurma artinya banyak air. Kalau ada banyak air pasti akan berkembang ya sebuah kota. Jadi kota Yeriko itu kota lama. Jadi sampai sekarang ya seperti ini ya. Ini foto Pak Ferry ya zaman dulu. Zaman muda. Zaman muda. Kemudian cerita tentang Akan ya, Akan. Akan ini ya. Akan ini mencuri ya, mencuri beberapa barang ya. Beberapa barang di dalam kota Yeriko ya. Mungkin kebudayaan Yeriko itu sangat berkembang, jadi mungkin barang-barang dan pakaian itu bagus sekali. Maka Akan ini ya, Akan ini aku melihat di antara barang-barang carahan itu coba yang indah, buatan sinear. Buatan sinear itu daerah Sumer, itu dekat dari Babel ya, Babel. Jadi itu ya kalau sekarang itu ya buatan Amerika Serikat itu. Pakaian bagus, mahal. Mengapa ini semua harus ditumpas, dibakar? Sayang. Itu dia mungkin berpikir ya. Kemudian 200 sikel perak dan emas yang 50 sikel. Aku menginginnya, maka ku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Jadi ini pasal 7 ayat yang pertama sini juga ya. Akan itu asal dari mana itu panjang lebar penjelasannya. Akan bin Karmi bin Japti pasal 7 ayat 1 ya. Bin Zera dari suku Yehuda. Jadi ini tertulis ya 2 kali ya. Sebelum diundi udah tertulis, nanti sesudah diundi ya ternyata didapati ya itu Akan ayat 18 juga ya. Mereka didapatilah Akan bin Karmi bin Japti bin Zera dari suku Yehuda. Itu mengapa menulis ya ayahnya, kakeknya, mungkin nenek moyang mereka dan sukunya. Artinya suku sebagai anak suku Yehuda sama sekali tidak boleh melanggar hukum Taurat. Tetapi dia melanggar. Mungkin namanya Yohanes dan Petrus, tapi dia berdosa, itu artinya seperti itu. Jadi dosanya juga mirip dengan Kejadian pasal 3 ayat 6 di Taman Eden ya, Taman Eden. Adam dan Hawa. Perempuan itu, Hawa itu melihat ya. Di sini melihat, kemudian buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, mengingininya dan memberi pengertian, lalu ia mengambil. Itu sesudah masuk ke tanah Kanaan, itu dosa terjadi seperti di Taman Eden zaman Adam dan Hawa. Jadi dosanya selalu sama, melihat kemudian keinginannya, kemudian mengambilnya. Itu dosa yang terjadi ya di dalam hati Akan dan Adam dan Hawa dan semua manusia ya, manusia. Jadi Akan ini suku Yehuda, jadi ayahnya, kakeknya, mungkin nenek moyang mereka semua orang beriman terkenal ya. Maka namanya tertulis di sini, tetapi sangat dibandingkan dengan Rahab. Ini salah ya, Rahab. Rahab itu orang bukan Yahudi, orang Kanaan, justru dia takut akan Tuhan. Tapi Akan ini orang Yahudi, dia juga ikut mengelilingi kota Yeriko 6 hari, 7 kali melihat mujizat Tuhan.
kota Yeriko ya runtuh, dia melihat. Tapi ya mungkin di tengah perjalanan mungkin atau sesudah masuk ke dalam kota Yeriko mungkin dia mengingini ya barang-barang yang mahal. Itu ya maka Tuhan ya berkala ya bernyala-nyala, tapi Akan dan anak-anak semua keluarga dibunuh, kemudian dengan batu ya, kemudian membuat timbunan batu, semacam kuburannya. Jadi itu namanya disebut lembah Akor. Jadi Akor itu kecemasan, kedukaan. Jadi itu ya kehidupan manusia. Jadi ini juga mengapa bikin kuburan dengan batu ini ya, suatu timbunan batu yang besar itu. Jadi ini juga menjadi peringatan bagi bangsa Israel. Jadi kalau dia mengingini sesuatu, berebut, mencuri kepunyaan Allah, melanggar hukum Taurat, itu hukumnya seperti Akan. Jadi itu tanda ya, tanda peringatan bagi bangsa Israel. Jadi ini hampir sama dengan Golgota ya, Golgota. Setiap orang yang manusia itu sering melihat, kemudian ya berbuat dosa, mengingininya, kemudian mengambilnya. Jadi ini seperti Golgota. Jadi Yesus Kristus ya, di atas kayu salib semua dosa kita diampuni ya. Jadi dosa Akan sudah diselesaikan. Kemudian kemarin tadi ya, karena dosa Akan itu gagal ya di peperangan sama kota Ai ya, Ai. Karena mereka juga agak sombong juga, hanya mau kirim 3.000 pasukan saja, merasa gampang ya, tapi gagal. Jadi kemudian yang pasal 8 ini, mereka menuju ke Ai ya, Ai itu menghancurkan kota Yeriko dengan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kemudian mengapa mereka menuju ke arah Ai? Mungkin bermacam-macam arah bisa ya. Tetapi ya tujuannya mereka harus datang ke Sikem. Karena dulu ya Ulangan pasal 27 ya, perintah dari Musa kalau sudah masuk ke tanah Kanan harus datang ke Sikem, Gunung Ebal dan Gunung Gerisim ya, Gerisim. Kemudian harus menyampaikan firman Tuhan kembali. Maka arahnya ke Gunung Ai ya, kota Ai. Kota Ai itu tempatnya lumayan tinggi. Kalau di Bandung biasanya seperti Lembang ya, Lembang agak tempatnya agak tinggi ya, tinggi. Jadi pasal 8. Jadi bangsa Israel mungkin agak sedih karena ya dosa Akan. Tetapi pasal 8 ayat 1 ya. Kemudian berfirman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Jadi Tuhan memberi ya semangat lagi kepada bangsa Israel yang sekarang bersedih karena dosa mereka. Ya, kita juga sering kecewa karena kita sering berbuat dosa, tidak beriman, tidak taat. Ya Tuhan berbicara kepada kita juga, bersiaplah. Jadi ya majulah ke Ai lagi. Jadi itu apa ya, motivasi ya dari Tuhan. Kemudian ayat 2 ya, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang dilakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya yang dan ternaknya boleh kamu jara. Ini agak berbeda dengan kota Yeriko ya. Kota Yeriko itu semua barang-barang harus dihancurkan, dibakarin. Tapi kota Ai ini sebagian bisa diambil. Karena kota Yeriko tadi itu hasil
hasil pertama ya, hasil pertama itu semua untuk Tuhan. Kemudian Yosua 8:25 sampai 26 ya. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang. Semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu. Jadi itu Yosua itu mirip dengan Musa ya. Keluaran pasal 17 ya. Dalam peperangan suku Amalek ya. Yosua angkat tangan, kemudian mereka menang. Turun itu tinggalkan. Jadi itu mirip, Yosua dan Musa itu sangat mirip. Kemudian ayat 28, Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Jadi timbunan puing itu artinya sama dengan kota Ai. Kota Ai. Jadi itu semacam wordplay ya, wordplay. Itu membakar Ai, membuatnya menjadi Ai. Nah, itu sama. Jadi walaupun mereka gagal di kota Yeriko, mereka kembali ya, menang sesudah ya bertobat. Kemudian mereka baru menuju ke Gunung Ebal ya, Gunung Ebal sesuai dengan perintah ya dari Musa ya. Nah, jadi mengapa mereka harus ke Gunung Ebal dan Gunung Gerisim ya? Yaitu Sikem ya, Sikem. Tadi di sini Sikem ya, Sikem. Karena Sikem ini tempat ibadah Abraham. Jadi tempat ibadah Abraham. Jadi seperti ya kampung halaman nenek moyang mereka. Kemudian tanah Sikem pernah dibeli Yakub. Nanti Yosua 24 ayat 32 itu tempat pemakaman tulang Yusuf yang dibawa ya dari Mesir. Jadi itu Sikem itu tempat penting ya untuk bangsa Israel, seperti rumah orang tua mereka. Jadi selama 430 tahun mereka belum pernah datang, begitu rindu, akhirnya tiba di tanah Kanaan, seperti yang menyeberang Selat Sunda, kemudian di Kalianda mungkin hancur beberapa musuh, kemudian ya datang ke Bandar Lampung, seperti ya Pak Rudi ya, anaknya Michael mungkin nanti pasti ya datang ke rumah Pak Rudi ya dulu. Sama ya seperti itu. Kemudian Gibeon. Tetapi mereka tertipu juga, tertipu oleh suku Gibeon. Jadi suku Gibeon itu dengar ya banyak kota Ai dan kota Yeriko semua dihancurkan, sehingga mereka takut ya, takut akan bangsa Israel, sehingga penduduk bukan raja Gibeon ya, itu mereka sukunya suku Hewi, itu penduduknya penduduk Gibeon, bukan raja, tidak ada raja, penduduknya, masyarakatnya itu Gibeon, mereka menyerahkan kepada bangsa Israel melalui penipuan mereka seperti ini ya, bohongan mereka seperti ini. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Di Gilgal itu selalu pusat ya. Kemarin sudah hancur kota Yeriko, kemudian kembali ke Gilgal. Kemudian kota Ai dihancurkan, kemudian kembali ke Gilgal ya. Gilgal, karena Gilgal itu ya pusat ibadah seperti gereja kita. Setiap hari Minggu mungkin kami datang ke gereja ya, tempatnya sama karena itu tempat ibadahnya. Seperti Gilgal. Sekarang di Gilgal, jadi mereka datang, kemudian berkata mereka kepada Yosua dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh.
maka sekarang ikatanlah perjanjian dengan kami. Jadi mereka berdamai, masyarakat Gibeonnya mau berdamai dengan orang Israel karena takut kekuatan bangsa Israel. Jadi, tapi mereka berbohong. Mereka sebenarnya suku Hewi. Itu salah satu suku ya, antara 7 suku di Kanaan. Itu namanya suku Hewi. Tetapi mereka berbohong, kami ini datang dari negeri jauh. Negeri jauh. Kemudian ayat 13 juga ya. Inilah buktinya, roti ya, roti yang busuk, kirbat-kirbat anggur, yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi dialah telah robek. Inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Jadi itu mereka sangat menekankan, mereka datang dari jauh, sehingga sekarang makanannya busuk ya, pakaiannya robek. Jadi sebagai tanda ya perjalanan yang jauh. Jadi mengapa mereka menjelaskannya dari jauh ini 2 kali? Karena ulangannya tadi hukum peperangannya dalam perintah Musa ya, ulangan 20 ayat 5. Suku-suku yang ada di tanah Kanaan itu semua harus ditumpas. Tetapi suku-suku yang tinggal jauh di tanah Kanaan, yang tidak ada kaitan dengan menyembah berhala, suku biasa, itu berdamai dulu. Kemudian mereka menerima pendamaian bangsa Israel, mereka bisa berdamai. Maka di sini ada aturannya. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu. Jadi kalau jauh tempat tinggal mereka, ya berdamai bisa. Jadi masyarakat Gibeon sudah tahu hukum Taurat sebagian, sehingga mereka menipu bangsa Israel. Kemudian Yosua mungkin pemimpinnya. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jadi tidak meminta keputusan Tuhan. Tertipu, dan juga mereka juga tidak bertanya kepada Tuhan, tidak berdoa. Sehingga ini gagal ya. Maka mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Tidak boleh membunuh penduduk Gideon itu. Tetapi setelah lewat 3 hari, ya 3 hari kemudian mereka tahu kebohongan Gibeon itu ya, Gibeon. Jadi ya tertipu mereka juga. Jadi sebelum mengambil keputusannya, mereka harus bertanya kepada Tuhan. Kemudian mungkin kalau mereka menunggu 3 hari lagi, mereka menyadari Gibeon itu bukan datang dari jauh ya, tapi cepat ambil keputusan. Jadi jangan ambil keputusan cepat ya, cepat. Banyak penipu menunggu kita, sehingga sebelum mengambil keputusannya, pencobaan atau penipuan, jadi kita harus bertanya kepada Tuhan dan mungkin jangan buru-buru. Itu kita bisa belajar ya, belajar. Maka Gibeon itu ya suka atau tidak suka, ya hidup bersama-sama karena sudah janji. Tidak boleh, tidak bisa mengingkari janji ya, karena sumpah itu, janji itu dengan nama Tuhan, sehingga tidak boleh mengingkari janjinya. Jadi orang Kristen berjanji, tapi mungkin besok langsung berubah karena dia merasa berugi, dia merasa bersalah, itu tidak bagus juga ya. Bagus juga. Jadi maka ini seperti dulu ya, mungkin seperti Ismail ya, Abraham melahirkan Ismail. Ambil keputusannya dengan pikirannya sendiri, tidak bertanya. Yaitu Gibeon itu seperti Ismail di tanah Kanaan. Kemudian pasal 10 ya, pasal 10 jadi Gibeon ini menyerahkan
Sehingga raja-raja itu daerah selatan itu pasal 10 itu mereka bersekutu bersama-sama untuk melawan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel yang sedang di Gilgal itu juga kaget ya. Karena kesalahan mereka itu Gibeon mau dihancur oleh 5 raja ya persekutuan ini, sehingga Gibeon ini langsung datang kepada Yosua yang sedang ada di Gilgal minta tolong. Jadi Yosua itu juga pusing ya, karena kesalahan mereka menerima suku Gibeon ini. Tetapi karena suku Gibeon ini 5 raja bersekutu mau menghancur bangsa Israel. Itu dengan masalah yang kecil kemudian yang mendatangkan masalah yang lebih besar lagi. Tetapi ya itu pikiran manusiawi ya. Tetapi 5 raja bersekutu bersama-sama sehingga kalau dihancurkan itu peperangan untuk merebut tanah Kanaan itu cepat selesai. Itu sudut pandang dari manusia, dari Yosua mungkin dari Tuhan akan berbeda ya. Kalau satu per satu melawan itu mungkin kurang tahu. Sekarang itu peperangan itu selama 7 tahun ya terjadi. Tapi mereka tidak bersekutu, mungkin sulit berebut satu per satu. Tapi mereka bersekutu, tapi agak sulit, takut. Tetapi ya cepat selesai berebut bagian selatan tanah Kanaan. Jadi 5 raja ya, 5 raja ini Raja Israel Adonisedek itu, kemudian Raja Hebron, Lakishi, Elon, Yamurud ya, 5 raja itu bersekutu, kemudian mau menghancurkan Gibeon, tapi Gilgal, Yeriko, dari Yeriko ya, dari Gilgal, Yosua dan bangsa Israel datang dan menyelamatkan masyarakat Gibeon dan juga mengalahkannya 5 raja tanah Kanaan. Yosua pasal 10 ayat 3 ya, 5 raja. Jadi ya satu bangsa aja 5 raja itu peperangannya itu sulit ya. Tetapi dalam kitab Yosua ya ada strategis ya dari Yosua. Jadi kalau membaca dengan teliti ya, bagaimana mereka bisa menghancurkan musuh yang berkuasa besar ya, persekutuan militer tanah Kanaan itu untuk merebut daerah selatan. Yosua 10 ayat 9, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Semalam-malam bergerak maju dari Gilgal. Jadi 5 raja ini belum pernah berpikir, oh dari Gilgal sampai ke daerah Gideon itu lumayan jauh. Bagaimana mereka cepat datang? Tetapi dengan tiba-tiba Yosua semalam-malam berangkat, kemudian ya tiba-tiba menghancurkan. Kemudian daerah utara juga sama, pasal 11 juga, ayat 7. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba. Itu strategi ya, strategi dari Yosua dan ya pemimpin mungkin ya, tentara Israel. Utara juga sama dengan tiba-tiba. Jadi 5 raja dan tentaranya ya dibunuh ya, bukan hanya mata pedang saja, tapi batu-batu besar dari langit. Itu ya hujan es ya, hujan es. Kemudian 10 ayat 12 ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori. Orang Amori itu wakilnya antara 5 raja persekutuannya kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Itu matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Jadi itu tafsirannya banyak. Itu apa artinya itu? Kalau matahari berhenti itu gimana, apa yang terjadi ya? Bumi ini berputar-putar ya. Per jam mungkin 1.600 km. Per jam itu bumi berputar ya. 1.600 meter. Kalau berhenti
ya manusia mungkin semua dilempar ke angkasa, semua mati. Jadi itu artinya mungkin banyak, tapi yang pertama terjadi peperangan pada pagi-pagi. Pagi-pagi biasanya di barat ya, di timur ya, di timur ada Gibeon, Gibeon ada matahari, matahari mau terbit. Kemudian Ayalon itu lembah Ayalon itu di sebelah barat, sehingga bulan terbenam. Jadi itu peperangan itu terjadi pagi-pagi. Itu artinya, salah satu artinya. Kemudian matahari dan bulan itu artinya apa? Mengapa berhenti? Itu artinya matahari dan bulan itu semacam penyembah berhala suku Kanaan, orang Amori. Sehingga mereka tidak berbuat apa-apa dalam peperangan, itu artinya. Karena berhala. Itu mungkin ini tertulis di dalam kitab orang jujur ya, kitab orang jujur. Pasal 10 ayat 13 ya. Kitab orang jujur. Itu kitab orang jujur itu buku apa? Jadi bahasa Inggris itu The Book of Yasar. Memang The Book of Yasar itu artinya orang jujur. Jadi orang jujur itu dianggap orang Israel. Tapi tidak begitu banyak informasi ya, hampir tidak ada informasi tentang buku Yasar ini ya, buku kitab Yasar ini. Jadi ini mungkin buku sejarah bangsa Israel atau buku pujian bangsa Israel. Maka matahari berhentilah di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Itu semacam pujian, puisi. Kemudian bagian utara ya, bagian utara itu sudah selesai ya, peperangan di tengah ya, tanah Kanaan, kota Yeriko dan Ai. Kemudian bagian selatannya itu 5 raja ya, 5 raja suku Amori. Kemudian daerah utara itu peperangannya terjadi di air mata air ya, mata air Merom, itu daerah utara untuk memerangi orang Israel. Itu nama raja itu Hasor. Raja Hasor itu namanya Yabin. Ya mereka juga dikalahkan semua ya, dibunuh. Kemudian Yosua 11 sampai 17. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb. Tanah Negeb itu artinya Negeb juga bisa seluruh daerah selatan. Tanah Negeb itu artinya selatan ya, selatan. Seluruh tanah Gosen sampai ke Mesir ya, daerah Mesir. Daerah utara ya, Mesir ya. Daerah bukit. Daerah bukit itu namanya itu Shephelah. Daratan itu, daratan. Kemudian Araba Yordan. Kemudian pegunungan Gundul. Pegunungan Gundul mungkin tidak ada pohonnya, tapi penerjemahan yang lain itu bahasa Inggris biasanya Gunung Halak. Jadi sampai ke Gunung Lebanon. Jadi artinya dari Sabang sampai Merauke ya, mereka semua sudah dilebut. Kemudian kesimpulannya pasal 11 ayat 22 sampai 23 itu semacam kesimpulannya. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Jadi ya tidak ada orang enak. Karena semua masalah itu terjadi karena orang enak ini. 12 pengintai itu diutus ya. Mereka melihat orang enak di tanah Kanaan sehingga mereka takut ya. Tapi ini semua tidak ada lagi. Kemudian hanya di Gaza, di Gad, dan di Asodot masih ada yang tertinggal.
Jadi ini seharusnya dihancurkan semua, tapi ini dibiarin sedikit ya. Ini nanti menimbulkan banyak masalah ya. Nanti dari Gaza mungkin Delila ya. Delila menggoda Samson. Itu dia lahir di sini. Gad itu nanti Goliat keluar dari sini. Asdod itu Midian ya. Itu Filistin ya. Filistin itu menyerang Israel, kemudian tabut perjanjian itu disimpan di Asdod ini juga nanti. Jadi ini dibiarin sedikit, nanti ya akan menjadi duri ya di dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi ya demikianlah Yosua melebut. Jadi lebutlah seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Jadi itu kesimpulan. Amanlah. Aman itu penting ya. Keamanan, aman itu di dalam kitab Yosua itu penting. Masuk ke tanah Kanaan itu tujuannya apa? Tujuannya aman. Aman itu bahasa Inggris ya di sini. Then the land had rest from the war. Itu rest ya, rest. Itu perhentian, istirahat. Itu seperti hari Sabat ya, hari ke-7. Jadi di Taman Eden itu hari ke-7 itu hari Sabat. Ada damai, ada keamanan, itu perhentian. Itu terjadi. Itu tujuannya membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Itu ya seperti rest in peace ya, rest in peace. Itu aman, itu penting. Itu ciri khas surga. Kemudian pasal 12 ya, itu peperangan 7 tahun. Ya sampai sekarang ya, pasal 6 sampai pasal 11 itu peperangannya selama 7 tahun. Bagaimana kita tahu ini 7 tahunnya? Kalau nanti besok membaca kisah besok pasal 14 ya, kisah Kaleb ya, kita bisa hitung ya tahunnya. Jadi 7 tahun peperangan. 7 ini juga 7 ya, 7 tahun peperangan mereka menguasai ya semua daerah. Jadi menulis nama-nama di sini. Nama Musa oleh Musa ya 2 raja ya di seberang ya timur ya. Sion, Og, kemudian Yosua 31 raja Yordania Barat. Kemudian semua 33 raja dunia. Mengapa menulis ya nama-nama di sini semuanya? Seperti kemarin kita bilangannya, masih ingat enggak pasal 33? Perjalanan di padang gurun. Mereka berkemah di sini, berkemah di sini, berkemah di sini. 41 kali ya mereka berkemah. Jadi itu semacam kesimpulannya, semua raja yang mengganggu bangsa Israel semua dihancurkan oleh pertolongan Tuhan. Kemudian nama-nama raja di sini semacam kesaksian. Untuk kita mungkin sulit ya membaca nama raja-raja ini ya, sulit dimengerti. Tetapi untuk bangsa Israel, setiap raja-raja itu ya sebuah kesaksian dalam peperangannya di tanah Kanaan. Ya semacam kesaksian. Jadi sangat bangga pertolongan Tuhan, semua raja-raja yang berkuasa besar semua dihancurkan. Jadi itu semacam kesaksiannya banyak. 33 macam kesaksian dalam peperangan. Jadi peperangan ini sering terjadi ya. Jadi sesudah masuk ke kota Yeriko, kita kadang-kadang menang, tetapi kota Ai gagal, di Gibeon tertipu, kemudian dari selatan, dari utara banyak musuh-musuh datang ya. Musuh-musuh datang mau menghancurkan bangsa Israel. Jadi inilah ya peperangan rohani. Kuasa dunia, dan raja-raja dunia itu mau menghancurkan orang diselamatkan. Jadi ini nanti ya kita Wahyu. Jadi Yesus Kristus ya, Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat seorang surga terbuka, Yohanes ya.
Rasul Yohanes melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya seperti Yosua ya. Yosua itu Yesus Kristus. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Itu Yesus Kristus ya. Ia menghakimi dan berperang. Yesus berperang dalam kedatangan yang kedua kali. Kemudian ayat 17, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu, yaitu Yesus Kristus ya, berlawan. Jadi raja-raja binatang itu nabi palsu mungkin ya, penyembah berhala itu semua berlawan Yesus Kristus. Tapi nanti bukan hanya raja-raja, ini juga setan juga ya, Wahyu 20. Setan juga ya nanti untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyak pasir di laut. Itu bukan setan, itu kekuatan dunia ya, raja-raja itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi Yesus ya menghancurkan semuanya, raja-raja dunia yang melawan setannya yang melawan itu semua dihancurkan. Kemudian kota Yerusalem ya, Wahyu pasal 21, 22, kota Yerusalem yang baru turun dari surga. Itu seperti besok ya, besok Yosua pasal 13 sampai 21 ya. Itu sama dengan kitab Wahyu. Itu warisannya. Warisan ini akan dibagi kepada 12 suku ya. Seperti kota Yerusalem. Jadi peperangan rohani, peperangan ini kita akan mengalami kemenangan. Karena Yesus yang melawan mereka semua, akan mengalahkannya. Jadi seperti Yosua. Jadi besok sampai dari besok ya sampai nanti pasal 21 dibagi ya, dibagi. Itu seperti warisan melalui kematian Yesus Kristus, kebangkitannya dan kedatangan kembali menghancurkan semua kuasa gelap, kuasa duniawi, kemudian menyerahkan kota Yerusalem seperti bilik pusaka ya untuk bangsa Israel. Jadi itu saja. Jadi setiap hari ya kita mengalami ya peperangan di dalam kehidupan kita ya, di dalam hati selalu ada peperangannya. Kadang-kadang seperti kota Yeriko mungkin dalam peperangan itu sulit bagaimana menghancurkan kota Yeriko yang tinggi ini. Sebenarnya bukan temboknya tinggi, mungkin kekuatan mereka besar, enggak. Jadi kita taat atau tidak. Kita bisa berputar-putar sehari satu hari ya sekali sampai 7 hari tanpa berbicara apa-apa dengan setia bisa berputar-putar enggak? Itu sulit ya, sulit. Nah, harus taat. Jadi hari ke-7 ya 77 kali ya berputar-putar mengelilingi. Nah, taat. Ya ke-7 kali mungkin itu kapan kita kurang tahu, maka sering gagal ya. 5 kali putar-putar kemudian ya coba solusi lain, berhenti. Jadi mungkin seperti Akan ya, Akan dia di tengah mungkin jalan dia mengingini sesuatu, maka ada kota Ai, kemudian tertipu juga, kemudian musuhnya juga mungkin dari segala macam ya, dari selatan, utara sering datang. Itu peperangan terjadi di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan semuanya. Jadi ya minta pertolongan kepada Tuhan, tetap mengandalkan kuasa Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan Yahweh Nisi ya akan berperang di depan kita dan Yesus sudah menang sebenarnya, sudah menang. Karena tanah ini sudah dijanji untuk diberi ya. Orang Kristen juga sama, di atas kayu salib semua itu sudah selesai. Kesimpulannya kita menang. Jadi kita tetap semangatnya
dalam peperangan di dalam hati kita, ya antara hubungannya sama manusia atau mungkin dalam kehidupan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih ya.